Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal perjumpaan kita kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa menyertai derap langkah kita dan menemani detakan-detakan jantung kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang harus kita syukuri adalah perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan semoga kita termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang bertemu karena Allah dan nanti berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dua orang yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan perdana kita pada malam hari ini benar-benar dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu untayan rasa syukur kami berikan kepada DKM dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang telah memberikan kesempatan sehingga acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu ini bisa terlaksana pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diminta agar kita bahas pada malam hari ini adalah apakah engkau telah membalas jasanya? Sebuah tema yang merupakan pertanyaan. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada kita hadirin sekalian. Apakah kita telah membalas jasa-jasa orang tua kita? Pertanyaan yang harus kita jawab sebelum Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat nanti. Sudahkah kita membalas jasa ayah kita? Dan apakah kita telah membalas jasa ibu kita? Hadirin, kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira jawabannya apa ya? Ini sudah pada balas jasa orang tua atau belum? Rencananya kapan kalau belum, Pak? Hah? Kapan? Besok? Hah? Besok, Masya Allah. Rencana besok mau buat apa nih? Ibu-ibu sudah balas jasa orang tua, Bu? Udah ibu-ibu, Masya Allah.
Udah Bu? Ibu diam. Diamnya wanita itu tandanya setuju kata Nabi SAW. Wifaquha somatuha. Diamnya gadis itu artinya setuju. Ini kayaknya gadis-gadis semua yang ada di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana jawabannya nih? Sudah atau belum? Belum maksimal. Hadirin, jawabannya keliru. Berarti sudah Pak Ustadz, lebih keliru lagi. Kenapa demikian? Karena kalau pertanyaannya sudahkah kita membalas jasa-jasa orang tua kita, maka jawaban yang benar adalah tidak akan pernah terbalas. Bukan belum, tidak akan pernah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamluka fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan mungkin membalas jasa-jasa orang tuanya kecuali dalam satu kondisi, dan saya pastikan kondisi ini tidak ada di Bali. Di Jakarta Pak Ustadz tidak ada juga. Kecuali kata Nabi SAW, seseorang anak mendapatkan orang tuanya menjadi budak, lalu ia beli, lalu ia merdekakan orang tuanya tersebut. Itulah satu-satunya pengecualian, satu-satunya kesempatan seseorang dinyatakan telah membalas jasa kedua orang tuanya. Nah, saya ingin tanya, di Bali ada budak nggak? Ustadz, orang tua saya TKW Pak Ustadz, di Saudi jadi asisten rumah tangga. Hadirin, asisten rumah tangga bukan budak. Budak itu hak milik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya kesempatan kita untuk dicatat sebagai orang yang mampu membalas jasa kedua orang tua kita itu jika orang tua kita menjadi budak, dan gak ada pada saat ini. Lalu kita beli dan kita merdekakan sehingga dia atau beliau menjadi orang yang merdeka dan tidak dimiliki oleh siapapun juga. Kalau kita tidak memiliki kondisi ini, dalam artian jika orang tua kita adalah orang yang merdeka, maka kita tidak akan pernah membalas jasa-jasa orang tua kita. Ustadz, orang tua saya itu miskin, dan selama ini yang kasih beras saya, yang bayar pajak rumahnya saya, yang belikan sembako saya, yang berikan seluruh kebutuhan hariannya saya. Apakah saya sudah membalas jasa orang tua saya? Belum. Belum. Dan tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita terdahulu mengatakan, "Idza kharajta min ahlika wa malika ma'addaita haqqahuma." Jika Anda keluarkan seluruh yang Anda punya dari harta Anda dan keluarga Anda, istri kita, anak kita, kita kerahkan semua untuk merawat orang tua kita yang sudah terbaring misalnya di atas kasur, kita biayai mereka, semua harta kita berikan kepada beliau, Anda belum memberikan dan Anda belum membalas jasa-jasa orang tua Anda, dan tidak akan pernah sama sekali. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, dan pertanyaan ini pun dilontarkan kepada Ubaid bin Umair, dan jawaban mereka sama. Wahai Ibnu Umar,
Aku menggendong ibuku dari Khurasan sampai Mekah. Lalu aku gendong ibuku pada saat beliau mengerjakan ibadah haji. Seluruh manasik haji beliau tunaikan di atas punggungku. Allahu Akbar. Khurasan. Dan seluruh ibadah haji beliau tunaikan di atas punggungku. Apakah aku telah menunaikan hak beliau dan aku membalas jasa-jasa beliau? Apa kata Ibnu Umar? La wala bil talqatin wahidah. Tidak, walaupun hanya sakit pertama pada saat mulai kontraksi melahirkan Anda. Tidak ada yang bisa membalas hal tersebut. Jadi ketika ibu kita mulai kontraksi, rasa sakit pertama itu tidak bisa dibayar dengan menggendongnya. Dari mana? Dari Khurasan. Siapa yang tahu berapa jarak antara Khurasan dan Mekah? Ayo, pelajaran IPS-nya dapat berapa nih? Khurasan ke Mekah berapa kilo? Ayo. Yang benar saya kasih hadiah. Ayo, saya kasih Lenovo. Ini bukan punya antum Pak Ustaz. Oh ya, saya balikin lagi. Oke, saya kasih iPad saya. 3, 2, 1. 2.300-an kilo. 2.300 kilo menggendong ibu. Sampai Mekah tinggal di hotel berbintang? Tidak. Begitu sampai Mekah, masuk tanggal 8 hari Tarwiyah, masuk ke Mina menggendong ibu. Lalu dari Mina ke Arafah tanggal 9 digendong ibunya. Ibunya berdoa di atas punggungnya. Lalu setelah terbenam matahari pergi ke Musdalifah, kembali dengan gendongannya. Lalu dari Musdalifah, setelah berdoa di Masy'aril Haram, berangkat lagi kemana? Ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah. Lalu bertahallul, lalu berangkat lagi ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf ifadah, lalu sa'i haji, lalu balik lagi ke Mina, gendong ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu 11, 12, 13 melempar jamarat, jumrah as-sughra, wusta dan aqabah di atas punggung anaknya. Apakah aku telah membalas jasa-jasanya? La wala bi talqatin wahidah. Walaupun rasa sakit di detik pertama kontraksi Anda. Allah. Adakah orang yang sekarang mengatakan besok saya berikan hak orang tua saya, Pak Ustaz? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya sanggup menggendong ibu 2.300 kilo. Bali Jakarta aja berapa kilo? 1.500. Subhanallah. Bolak-balik. Allah. Maka inilah jawaban kita. Tidak akan kita bisa membalas jasa-jasa beliau, tapi yang bisa membuat kita bernafas lega. Ibnu Umar tidak memberhentikan ucapan beliau sampai di situ saja. Ibnu Umar memberikan harapan kepada kita semua. Qad ahsanta, wahai anak muda, engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat baik, walaupun belum membalas jasa-jasa orang tuamu.
fa innallaha yajzi 'alal qalilil katsir. Dan insya Allah Allah akan membalas perbuatan sedikitmu itu dengan pahala yang berlimpah. Sedikit dalam hal apa? Sedikit jika dibandingkan dengan jasa-jasa orang tua Anda. Jadi Ibnu Umar mengatakan, Anda gendong orang tua Anda itu baru sedikit, gak banyak, sedikit. Makanya beliau mengatakan, alal qalilil katsir, sedikit. Jangan disombongkan. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Gendong ibu dari Khurasan ke Makkah, balik lagi. Ingat, balik lagi loh. 2300 baru sekali jalan. Apa ibunya ditinggal di sana, terus dikirim paket Diki? Kan nggak mungkin. Digendong lagi. Itu sedikit dibanding jasa-jasa orang tua kita. Jadi kalau itu masih dikatakan sedikit oleh para ulama, para sahabat, bagaimana kalau mereka melihat kita pada hari ini yang nggak punya waktu menziarahi ibu kita karena sibuknya pekerjaan kita, yang nggak sempat nelfon, yang tidak pernah memberikan hadiah kepada orang tua kita, jangankan menanggung kebutuhannya, kasih hadiah aja lupa, subhanallah. Yang lebih mementingkan istri dan anak-anaknya daripada dirinya dan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar jasa orang tua kita karena nyawa, hadirin, nyawa. Ketika ibu kita melahirkan kita, nyawa yang menjadi taruhannya. Adapun menggendong ibu, bagi sebagian orang itu hanya pegel dan nyawa tidak bisa dibandingkan dengan pegel dan linu. Nyawa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita jawab bahwa kita tidak akan bisa membalas jasa-jasa mereka berdua. Namun kita berharap sedikit yang bisa kita lakukan untuk mereka, Allah ganjar dengan pahala yang sangat berlimpah sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Umar di atas. Apa sedikit itu? Marilah kita jadikan Al-Isra ayat 23 dan 24 menjadi panduan kita untuk membalas, mohon maaf, bukan membalas, tapi untuk melakukan yang sedikit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah putuskan, Allah telah wajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua Anda. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Dan apabila salah satu di antara mereka atau kedua-duanya menghabiskan masa tuanya di sisi Anda,
Fala taqul lahuma uff, jangan mengatakan uff, wala tanharhuma, dan jangan hardik mereka. Aqul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kata-kata yang mulia di hadapan mereka. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan jangan Anda kepakkan sayapmu, tutup, sebagai simbol merendahkan hati Anda, sebagai simbol kehinaan Anda di hadapannya, kerendahan Anda di hadapannya, dan karena Anda sayang kepada dia. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku semenjak aku kecil. Ayat yang sangat terkenal. Dan bagi seorang anak, ayat ini tidak pernah mengenal kata kadaluarsa. Bagi orang beriman, ayat ini adalah pelita. Allah menjelaskan bagaimana kita melakukan yang sedikit itu di dalam ayat ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan al-ajabul ajab, yang aneh dan yang sungguh aneh. Ada orang yang telah membaca surat Luqman atau surat Al-Isra, lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah Allah menggabungkan antara bakti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi dalam ayat-ayat tersebut, Allah tidak hanya memerintahkan kita berbakti begitu saja, tapi Allah perintahkan kita berbakti setelah Allah perintahkan kita hanya beribadah kepadanya. Jadi orang tua disandingkan dengan Allah dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Lalu Anda berani durhaka kepada mereka berdua? Aneh Anda ini, kata Ali bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah mentauhidkannya, itu agar setiap anak benar-benar takut kalau bermain di sini. Takut kalau berani durhaka kepada orang tuanya. Lalu ada anak-anak yang nekat, bersikap keras kepada orang tuanya, menghardik orang tuanya, memukul orang tuanya, meninggalkan orang tuanya. Ali bin Abi Thalib geleng-geleng kepala, hadirin sekalian. Ini aneh bin ajaib. Ini cari mati, kata Ali bin Abi Thalib. Dia nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya simpel aja deh. Ada orang yang biasa direndahkan, dihina atau dilecehkan oleh seorang preman. Suatu ketika ini orang yang biasa diremehkan, direndahkan, itu jalan berdua dengan Panglima TNI, Pak Muldoko misalnya. Kira-kira ketika lagi jalan berdua, si preman ini berani caci maki orang apa tidak? Nggak berani. Orang dia bareng sama Pak Muldoko, mau mati dia. Nggak berani. Kalau sendirian mungkin lah, tapi ini lagi bersama Panglima TNI. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini berbakti kepada orang tua itu digandengkan dengan mentauhidkan Allah. Lalu Anda berani macam-macam dalam masalah ini? Repot hadirin sekalian. Itu yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala aneh. Ada orang yang berani tetap durhaka ketika baca ayat-ayat seperti ini.
Ini Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pemilik neraka. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa itu berbakti? Apa itu berbakti? Ingat, berbakti adalah cara agar kita bukan membalas sekali lagi, tapi melakukan yang sedikit itu agar Allah ganjar kita dan Allah tidak cap kita sebagai anak yang durhaka. Tapi pertanyaan, apa itu berbakti? Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua adalah taat kepada mereka selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpel ya? Enggak berat ya. Kita wajib taat kepada keduanya, apapun perintahnya, apapun larangannya, kecuali jika orang tua kita mengajak kita bermaksiat. Saya ingin tanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat itu apa sih Bapak-bapak Ibu sekalian? Kita kan sering dengar kata maksiat, maksiat, maksiat. Apa itu maksiat? Ya. Apa? Melanggar perintah Allah maksiat. Yakin? Melanggar perintah Allah maksiat. Ada lagi? Menentang perintah Allah. Hadirin, kurang sedikit maksiat itu dua, kata para ulama: meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram. Ustaz, kan sama aja beda, karena perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, mengkhatamkan Al-Quran selama 1 bulan perintah Nabi bukan? Perintah Nabi. Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sum iqra'il Quran, khatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Siapa yang setahun 12 kali khatam? Coba angkat tangan. Yang setahun 12 kali khatam. Setahun 12 kali khatam. Nggak ada? Oke, 15 kali. Nggak ada juga. Berarti 20 kali. Oh, berarti di atas 20 dibalik luar biasa. Oh, nggak khatam. Ya Allah, padahal saya sudah husnudzon. Harusnya Bapak diam aja. Jadi saya pulang dari sini terkagum-kagum dengan Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita tidak khatam-khatam seperti itu, dosa apa tidak? Tidak, karena perintah mengkhatamkan Al-Quran selama 1 bulan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu bukan maksiat. Tapi juga jangan nggak dibuka-buka tuh mushaf sana juga. Hadirin dan dirahmati oleh Allah, itu maksiat. Maksiat adalah meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Oleh karena itu, camkan baik-baik apabila ayah dan ibu kita memerintahkan kita atau melarang kita sesuatu yang bukan wajib dan bukan yang haram, maka wajib kita taati. Pernah dengar tidak fatwa Atha bin Abi Rabah? Atha bin Abi Rabah menyatakan, madhab beliau, idza aqsamatil apabila ibumu bersumpah, nah demi Allah, jangan Anda sholat kecuali sholat 5 waktu dan Jumat, dan janganlah Anda puasa kecuali Ramadan, Anda wajib taat pada perintah tersebut.
Nggak boleh puasa selain Ramadan, kata Atha bin Abi Rabah. Luar biasa. Kalau kita puasa Senin Kamis, dosa kita. Kenapa? Karena melanggar permintaan ibu. Kan nggak maksiat. Itu bukan maksiat. Meninggalkan yang sunnah maksiat atau bukan? Bukan. Itu Atha bin Abi Rabah. Itu imam dan muftinya Masjidil Haram di kalangan tabi'in. Dan itulah penjelasan para ulama seperti Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan apa? Wajib taat kecuali maksiat. Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Dan permintaan seperti itu bukan maksiat. Contoh simpel aja, kita lagi puasa Senin Kamis. Senin siang atau Senin jam 10 orang tua kita telepon. Nak, kamu ada waktu nggak nemenin ibu makan siang bareng yuk? Kira-kira kita batalin tidak puasa Senin Kamis kita? Wajib batal. Kalau kita tidak batal, dosa kita. Allah Akbar. Wajib kita batalkan. Kalau enggak berdosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang masih ingat kisah dalam Adabul Mufrad yang dikeluarkan Imam Bukhari, ketika ada seseorang dari Bani Israel yang ketika dipanggil ibunya dia sedang sholat sunnah, lalu dia tidak batalkan sholat sunnahnya tersebut dan membiarkan ibunya memanggil dia dan akhirnya pulang dalam kondisi kecewa, dan ibunya mengatakan, ya Allah, jangan wafatkan anak saya sebelum melihat wajah pelacur. Siapa dia? Juraij. Masya Allah. Hadis itu sahih, bisa dicek dalam Adabil Mufrad Sahih Bukhari. Adil Mufrad karya Imam Bukhari. Dan diijabah oleh Allah. Ada seorang pelacur yang berzina dengan sang pengembala. Lalu ketika hamil, pelacur itu mengatakan bahwa ayah biologis dari anak ini adalah Juraij. Akhirnya masa keburu tersulut emosi dan menghancurkan rumah ibadah Juraij. Lalu Juraij dipanggil dan diadili. Dan ketika berada di hadapan penguasa pada saat itu dipertemukanlah dengan sang pelacur. Maka Juraij tersenyum kecil. Dan dia melihat wajah pelacur tersebut. Lalu Juraij mengatakan, boleh saya bicara dengan anak ini? Boleh. Siapa bapakmu? Maka anak itu dengan izin Allah mengatakan pengembala. Karamah, karena Juraij wali, tapi dia melakukan kesalahan kecil, kesalahan tersebut. Akhirnya dibebaskanlah Juraij dan tempat ibadahnya mau dibangun dengan emas, dan beliau mengatakan jangan, yang biasa saja. Lalu Juraij ditanya, kenapa Anda sempat tersenyum pada saat itu? Saya teringat doa ibu saya. Ini karena kesalahan saya waktu dulu. Apa kesalahannya? Tidak membatalkan sholat sunnah. Allahu Akbar. Jadi tidak membatalkan sholat sunnah ketika dipanggil ibu itu kesalahan. Itu sholat sunnah, hadirin. Kita nongkrong sama temen, ibu kita panggil di silent handphonenya. Miss call 15 kali. Na'udzubillah min dzalik. Lalu udzur syar'i, Allahu Akbar. Ini sholat sunnah. Orang tua panggil batalkan. Karena ini bukan maksiat. Membatalkan ibadah sunnah hukumnya apa? Makruh, kata para ulama fikih. Bukan maksiat. Dan apabila apabila dibatalkan karena perintah orang tua, maka mendapatkan pahala.
Makanya sebagian fatwa para ulama terdahulu mengatakan barang siapa yang membatalkan puasa sunnah karena permintaan orang tua, maka dia tidak perlu mengqadha puasa sunnah tersebut, karena otomatis dia mendapatkan dua pahala, pahala puasa sunnah dan pahala birrul walidain. Subhanallah. Dan itulah konsep para ulama. Al-Imam Haywah ketika lagi mengisi kajian seperti saat ini, itu ibunya datang dan berdiri di pintu masjid. Apa kata ibunya? Ya Haywah, bangun. Pulang sama ibu, kasih makan anak-anak ayam kita. Ini jamaahnya, muridnya ribuan. Terus ibunya berdiri depan pintu. Wahai Haywah, pulang sama ibu sekarang juga, kasih makan ayam. Ya Allah. Apa yang dilakukan Haywah? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pulang sama ibunya, kasih makan ayam. Itu baru ulama. Coba kalau kita, ya mama bikin malu aku aja. Jangan teriak-teriak, SMS kan bisa. Waduh, Masya Allah. Udah gitu kan misinya nggak bergengsi, kasih makan ayam. Kalau suruh perang gitu kan keren tuh. Ini kasih makan ayam di depan umum lagi. Subhanallah. Tapi bukan kasih makan ayam yang jadikan tolak ukur para ulama, tapi perintah orang tua wajib dan nggak bisa ditunda. Adapun mengisi kajian fardu kifayah, dan wajib sama fardu kifayah lebih menang wajib. Tutup, nanti bisa dilanjutin lagi. Subhanallah. Allah. Orang zaman sekarang, ibunya kesulitan ngubungin dia ketika dia sedang ngumpul sama teman-temannya. Ngumpul sama teman-temannya. Lagi meeting, orang tuanya suruh nunggu. Nggak bisa itu hadir. Nah, ini perbedaan kita dengan para ulama. Makanya hidup mereka berkah, rizki mengalir, sedangkan kita agak kesulitan mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua prioritas. Ibnu Asakir, muhadits besar itu pernah terlambat menghadiri pertemuan atau janji di negeri Asfahan. Ketika beliau datang, ini nggak biasa-biasanya Ibnu Asakir terlambat. Ketika beliau datang, ditanya oleh orang-orang, wahai imam, kenapa engkau terlambat? Lam ta'dzan li ummi, mohon maaf, ibuku tidak mengizinkan aku. Ibuku tidak mengizinkan aku. Masya Allah. Kalau kita berani nggak buat alasan begitu? Anak mama lu kan gitu kalau kita. Hari gini masih diatur-atur sama mama. Ini Ibnu Asakir, ulama besar. Kenapa mereka melakukan demikian? Kan mereka ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr, ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad abtagil ajra minallahi ta'ala. Ya Rasulullah, aku berbaiat, aku bersumpah setia denganmu untuk melakukan hijrah dan jihad semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi simpel aja nanyanya, fahallaka min walidaika ahadun hayy, apakah orang tuamu atau salah satunya masih hidup? Kan udah semangat-semangat nih ninggalin orang tua, mau hijrah sama mau jihad. Nabi tanya, orang tua masih hidup nggak? Atau salah satunya deh? Bal kilahuma, kata orang ini, kedua-duanya masih hidup ya Rasulullah.
Lalu Nabi tanya balik orang tersebut, fatabtagil ajra minallahi ta'ala. Bener nih, mau cari pahala? Serius? Kata orang ini, na'am, iya ya Rasul. Iya ya Rasul. Kata Nabi SAW, farji ila walidaik fa'ahsin sohbatahum. Pulang lagi ke rumah dan berbaktilah kepada mereka berdua. Jangan hijrah sekarang, jangan berangkat jihad, pulang dan berbakti kepada mereka. Dalam riwayat, sebelum saya tutup, ketika ini orang keluar, orang tuanya nangis. Kata Nabi, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang ke rumah Anda, buat mereka tertawa sebagaimana Anda baru saja membuat mereka menangis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bagaimana cara kita membalas jasa-jasa orang tua kita? Mohon maaf, bukan membalas jasa, namun melakukan hal kecil sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar di atas. Mari kita kembali kepada ayat tersebut. Allah menyatakan, Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan jika mereka menghabiskan masa tuanya bersama dirimu, maka jangan mengatakan jangan hardik mereka, dan ucapkanlah kalimat yang mulia dan turunkan kepakan sayapmu. Bertawaduklah, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Tunjukkan bahwa Anda itu rendah, karena ada sayang kepada dia atau mereka berdua. Dan berdoalah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena panjangnya hal-hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita hanya sampai jam berapa nih kan? Jam 10? Nggak sampai jam 10. Jam 10 aja kayaknya nggak cukup. Maka yang ingin saya tekankan, kesimpulan dari hal-hal di atas, bertawaduklah di hadapan orang tua kita. Bertawaduklah di hadapan orang tua kita. Rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kata Allah, turunkan kepakan sayapmu. Ini adalah bahasa kiasan, maksudnya rendahkan dirimu. Tanggalkan pangkat kita ketika kita berbicara di hadapan orang tua. Tanggalkan kekayaan kita, lupakan dulu sejenak bahwa kita punya uang jika kita berhadapan dengan mereka berdua. Lupakan sejenak bahwa kita CEO di sebuah perusahaan besar. Lupakan sejenak bahwa kita adalah pemimpin. Lupakan sejenak bahwa pengikut kita banyak. Lupakan sejenak bahwa kita adalah tokoh masyarakat yang didengar. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Lupakan. Anda hanya seorang anak kecil di mata mereka berdua. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, hendaklah seorang anak
ketika di hadapan kedua orang tuanya kal abdil mudnib, seperti seorang budak yang baru saja melakukan kesalahan. Dia merasa rendah, dia tertunduk, dia tidak membusungkan dadanya, dia tidak suara tinggi, dia muda, dia tahu diri. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, bersikaplah seperti Anda bukan siapa-siapa di hadapan mereka berdua. Oleh karena itu coba lihat, fala taqul lahuma jangan mengatakan jangan hardik, karena bahasa hardikan itu bahasa dari atas ke bawah, bukan bahasa bawah ke atas. Bawahan kita berani menghardik kita? Nggak berani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Rendahkan diri kita. Atau kalau yang lebih tepat menurut versi bahasa Indonesia, rendahkan hati kita di hadapan mereka. Kalau rendah diri itu artinya apa? Minder ya. Nah, ini rendah hati hadirin yang dirahmati oleh Allah. Rendahkan hati kita di hadapan mereka. Ini penting. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa-bawa pangkat, dan ini yang dilupakan oleh banyak anak. Mentang-mentang sudah pintar bahasa asing, sudah memiliki titel, usahanya sukses, mereka sombong di hadapan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para ulama kita. Mereka tidak membawa nama besar mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Mereka bertawadhu. Abu Hanifah itu punya ibu yang unik. Ibu yang unik. Jadi ibunya ini terkadang kurang yakin sama anaknya. Kalau ada masalah, nanyanya kepada orang lain. Dalam sebuah riwayat, ibunya mengajak si anak, siapa nama anaknya? Abu Hanifah, ke kajian Umar bin Dar. Kenapa ngajak anaknya ke Umar bin Dar? Hanya mau tanya beberapa masalah yang beliau tidak tahu. Allahu Akbar. Padahal anaknya ini imam di Irak. Ulama fikih sepakat, gelar Abu Hanifah adalah imamu ahli ra'yi. Logika fikih Abu Hanifah itu terbaik sepanjang masa. Jika dibandingkan imam-imam yang lain, logika fikihnya, permainan kiasnya itu nggak ada yang lain. Dan kita tahu Imam Syafi'i adalah cucu muridnya, karena salah satu guru Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Hasan Syaibani, dan Muhammad Hasan Syaibani adalah murid dari Abu Hanifah. Tapi ibunya nggak mau nanya sama beliau. Nah, kita berangkat ke kajiannya Umar bin Dar. Subhanallah. Ya biasa orang tua. Saya punya teman dia dokter gigi, ibunya nggak pernah mau diperiksa sama dia. Karena mungkin kan namanya orang tua yang ingetnya yang dulu-dulu. Anak saya dulu suka bolos, manjat pagar, benar nggak sih dokter gigi? Kan gitu ya. Kan dulu saya dipanggil sama guru BP-nya. Atau kan kadang-kadang orang tua sesukses apapun di mata beliau kita hanya seorang bayi mungilnya, nggak lebih dari itu. Pokoknya itu anak saya. Makanya siapa yang punya pengalaman kalau orang tuanya datang ke rumah
itu langsung secara otomatis cari pakaian kotor dicuciin sama beliau gitu loh. Jadi yang diingatnya tuh nyuci popok kita mungkin gitu loh. Itu sudah otomatis. Cerewet dalam masalah sarapan, padahal kita anak usia 45 tahun, ya Allah, masih disuruh makan telur setengah matang, masih disuruh minum susu, ya orang tua. Nah itu kira-kira ibunya Abu Hanifah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Hanifah nggak protes, diam. Abu Yusuf, ini murid terbaiknya Abu Hanifah, mengatakan ra'aitu Abu Hanifah yahmil ummahu ala himar ila majlisi Umar bin Dar karahiyata an yarudda 'ala al-ummi amraha. Aku pernah melihat Abu Hanifah menuntun ibunya naik keledai ke majlisnya Umar bin Dar. Karena Abu Hanifah nggak mau ibunya tersinggung kalau perintahnya itu ditolak. Tawadhu. Ya dah, mau kemana nih? Abu Umar bilang, ayo kita berangkat. Padahal kalau ditanya sama anaknya, nggak sampai 5 menit dibahas jauh semua. Kadang-kadang ada kasus lagi, ibunya ini itu pernah bersumpah. Sebagaimana riwayat dari Hasan bin Ziyad, halafat ummu Abi Hanifah biyaminin fahanathat. Ibunya Abu Hanifah pernah bersumpah. Lalu beliau melanggar sumpahnya. Jadi ibunya Abu Hanifah bersumpah dan sumpahnya itu dilanggar. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibunya bingung. Oh, gimana nih hukumnya nih? Fastaftat Abu Hanifah fa'aftaha falam tarda. Lalu nanya sama anaknya, Umi ini bersumpah terus dilanggar, gimana solusinya? Dijawab sama Abu Hanifah. Abu Hanifah membawakan surat Al-Maidah ayat 89, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ini kalau misalnya kita nyumpah terus terlanggar, maka kafaratnya memberikan makan kepada 10 fakir miskin dengan makanan yang biasa kita konsumsi. Kita biasa makan kebuli gitu loh. Kita biasa makan udang goreng udang saus padang gitu loh. Kita biasa makan ayam taliwang gitu loh. Ya, ini yang punya ayam taliwang sampai kambing. Jadi jangan dikasih tempe orek, nggak boleh. Kan biasanya ayam taliwang. Atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau nggak ada uang, kalau nggak punya, kalau nggak bisa, baru berpuasa 3 hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, simple. Karena pertanyaannya mudah. Jangankan Abu Hanifah, tanya santri atau orang yang baru kuliah di Fakultas Syariah, insya Allah bisa jawab. Al-Maidah 89 selesai. Ibunya nggak puas, falam tardo. Ini benar nggak sih? Ibu nggak percaya sama kamu? Bener nih nak? Iya benar. Al-Maidah 89. Nggak percaya ibunya. Lalu ibunya mengatakan, la arda illa bima yaqulu Zur'al Qas. Ibu belum percaya kecuali kalau sampai kita bertanya kepada Zur'atul Qas, seorang ulama, Zur'ah Al-Qas. Kita berangkat ke sana. Ya Allah, ini pertanyaan simpel. Kalau nanya mahasiswa Fakultas Syariah, mungkin semester 5, semester 6, insya Allah bisa jawab dengan gampang. Bisa jawab sambil merem. Iya nggak ada hubungannya Pak Ustadz kan gitu ya. Pantesan aja bisa jawab sambil merem. Ini Abu Hanifah ditanya nggak percaya ibunya.
Saya nggak yakin sama kamu nak sampai kita tanya ke Zur'ah Al-Qas. Itu Abu Hanifah nggak bantah sama sekali. Dia bilang, ya mama, kok nggak percaya sih sama aku? Ini loh ayatnya loh nih. Enggak. Mau kemana mah? Zur'ah Al-Qas. Ayo kita berangkat. Berangkatlah sang anak dengan ibunya yang unik ini ke Zur'ah Al-Qas. Faqala Zur'ah mukhatiban umma Abi Hanifah. Begitu bertemu dengan Zur'ah Al-Qas, ibunya langsung bertanya dengan pertanyaan yang persis ia tanyakan kepada anaknya. Wahai Zur'ah Al-Qas, saya ini bersumpah lalu melanggar, terus gimana nih kira-kira? Itu Zur'ah Al-Qas bingungnya setengah mati. Loh, kenapa nanya saya dalam hatinya? Ini sampingnya Abu Hanifah. Nggak salah nih. Lalu Zur'ah Al-Qas berkata kepada ibunya Abu Hanifah, Uftiki wa ma'aki faqihul Kufah. Saya ditanya dan saya ditanya, lalu saya harus berfatwa, sedangkan di samping kamu, wahai ibu, adalah orang paling pintar di Kufah. Apa kata Abu Hanifah? Aftiha bikada wa kada. Kalau bahasa kita udah jawab aja gini jawabannya. Jawab gini aja. Fa'aftaha, persis seperti bocorannya Abu Hanifah. Faradiyat. Lalu ibunya Abu Hanifah puas. Ini nih masya Allah, betul nih. Luar biasa. Itu Abu Hanifah biasa aja. Dan Abu Hanifah no comment. Bener kan mah apa yang aku bilang? Mama sih nggak percaya sama aku. Nggak bilang begitu. Alhamdulillah ibuku puas. Pokoknya apa kata ibu lah. Ya Allah. Padahal dapat bocoran dari siapa? Abu Hanifah. Subhanallah. Ini luar biasa. Lihat Abu Hanifah benar-benar berperan sebagai orang nggak ngerti apa-apa. Beliau tanggalkan keimaman beliau. Belum nggak mengatakan, ma anakmu ini imamnya orang Irak ma. Tanya deh sama tetangga kita ma, siapa yang paling pintar di Irak? Pasti anakmu ini yang dibilangin. Nggak bilang begitu. Mama mau ketemu siapa? Umar bin Dar, berangkat Umar bin Dar. Mau nanya siapa? Zur'ah Al-Qas, kita ke Zur'ah Al-Qas. Udah simpel deh. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahman. Itu baru ulama. Orang nomor 1 di Irak. Kita belum jadi orang paling kaya di Bali aja. Ya Allah, gayanya kadang-kadang petantang-petenteng sama orang tua. Iya. Kayaknya ya Allah, ngeremehin banget sama orang tua kita. Baru punya gadget aja ya Allah, subhanallah. Mama gaptek nih, ya Allah mamanya dibilang gaptek. Dia juga paling cuma bisa WA-an sama BBM aja. Kan begitu. Kadang-kadang ya Allah kita ngeremehin orang tua kita. Nggak boleh. Wahfid lakum janaha dhulli. Itu udah, walaupun anda paling pintar udah pura-pura nggak ngerti aja depan orang tua deh. Oh gitu ya, masya Allah. Luar biasa. Jadi wahfid lakum janaha dhulli minar rahmah. Dan Abu Hanifah hadirin itu suka nyalonin ibunya, bukan artinya suka ngeramasin ibunya, bukan nyalon jadi pilkada, bukan, tapi salon maksud saya. Jadi suka ngeramasin rambut ibunya gitu loh. Terus kalau misalnya ibunya mau mencat ubannya, itu Abu Hanifah yang cat gitu. Subhanallah. Abu Hanifah nggak gengsi. Emangnya Abu Hanifah nggak punya murid? Banyak muridnya. Yang akhwat juga banyak. Orang ustadz zaman sekarang muridnya dari ibu-ibu banyak, ribuan mungkin. Ini Abu Hanifah, orang nomor 1 di Kufah. Muridnya banyak. Tapi untuk masalah ibu, beliau yang langsung turun tangan. Makanya tadi, ketika ibunya minta diantarin ke Umar bin Dar dan Zur'ah Al-Qas, itu beliau yang nuntun keledai ibunya tuh beliau. Bukan nyuruh, ma nanti mama pergi aja sama asisten saya ya. Enggak. Abu Yusuf tolong nganterin mama nih. Enggak, beliau yang berangkat. Abu Hurairah ketika ibunya sudah buta, itu kalau ibunya mau pipis itu yang gendong tuh beliau. Nggak nyuruh suster, enggak, beliau.
Jadi ini penting. Kita yang handle sendiri, kita yang turun. Kalau orang tua kita udah nggak bisa, kita yang cebokin. Wahfid lahum janaha dzulli. Kalau ibu kita atau ayah kita minta kita nganterin, kita nganter. Supir suruh istirahat, pas supir tidur siang. Loh, bapak mau kemana? Mau nganterin ibu nih, gitu. Kita nyupirin, bukan kita tunjukkan bahwa kita punya supir di hadapan orang tua kita. Kan waqfid lahum janaha dzul, rendahkan diri Anda. Jangan tunjukkan Anda punya semuanya di hadapan ibu Anda. Jadi kita yang dorong, ngantar ibu ke rumah sakit, cek kontrol. Jangan biarkan susternya yang dorong ibu kita yang dorong. Kita umrah bareng orang tua kita yang dorong. Jangan panggil mutawif, kita yang dorong. Ketika misalnya mau naik pesawat, kan biasanya disediakan oleh pramugari, bilang, Mbak, saya yang mau dorong. Mbak duduk manis saja. Ini ibu saya. Gitu. Jangan kita asik-asik, nenteng-nenteng, ibu kita didorong sama pramugarinya. Kan anaknya kita. Jangan tunjukkan kita bisa bayar orang, walaupun kita mampu. Walaupun kita mampu membayar 10 suster, 15 suster, 50 supir, kita yang bawa. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Itu para ulama. Ulama nggak mewakili ke asistennya, nggak mewakili ke murid-muridnya, padahal mereka punya murid yang bayar ribuan. Tapi di hadapan orang tua, saya melayani, saya yang bawa mobil. Ibu, ayah tidur aja gitu. Kalau perlu tidur di belakang, kita depan. Itu udah kayak sopir beneran. Walaupun kita punya supir suruh istirahat aja. Kita. Orang tua datang, kita yang buatin teh, kita yang buatin kopi, kita atau istri kita. Udah, Mbak, kalau masalah orang tua kita yang tanganin. Mbak santai aja di dapur. Walaupun pembantu kita 15, 20. Kan ingat kata Ibnu Abbas, kal abdil mudnib, jadilah seperti budak. Jadi kita yang kerja. Ini yang perlu kita camkan. Bukan kasih yang lain, kita. Walaupun kita bisa bayar orang, jangan tunjukkan bahwa anakmu kaya, jangan katakan demikian. Ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ungkapkanlah dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taqul lahuma uff. Janganlah kalian mengatakan uff. Apa arti uff? Saya rasa bukan ya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami, Nabi SAW mengatakan, "Lau alimallahu azza wa jalla syai'an minal uquqi adna min uffin la harramahu." Kalau Allah mengetahui, dan Allah Maha mengetahui tentu saja. Artinya kalau ada kata penolakan yang lebih lembut, yang lebih halus dari maka Allah akan gunakan kata tersebut dalam Al-Isra ayat 23 dan 24 tersebut. Tapi karena tidak ada lagi kata yang lebih lembut dan lebih halus dari maka kata yang digunakan. Dan saya rasa itu bukan yang paling halus atau paling lembut. Ada lagi, makanya itu kan lebih lembut dari itu nggak boleh, haram, dosa besar. Nggak boleh. Ya, itu dosa besar. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Luar biasa. Antum tahu tafsir Imam Mujahid tentang masalah ini? Mari kita simak ucapan Imam Mujahid. Idza ra'aita minhuma fi hali syekhil ghaita wal baula alladhi ra'ayahu minka fi sigari fala takdharhuma wa taqulu uff. Jika Anda melihat urin mereka
atau pup mereka ketika mereka sudah tua, mereka sudah manula, mereka sudah berbaring, mereka pakai pampers, lalu kita buka pampersnya, lalu kita lihat kotoran mereka, kotoran yang mereka lihat dari dubur kita pada saat kita masih balita, maka jangan komentar dan jangan ucapkan kalau tidak dosa besar. Jadi kita yang ganti pampers ayah kita nih. Sebau apapun kotoran tersebut, jangan sekali-kali buat ekspresi tidak nyaman. Kita buat ekspresi tidak nyaman, dosa besar. Kita tutup hidung, dosa besar. Kita pakai masker, dosa besar. Kecuali kalau masker berkaitan dengan penyakit ya. Tapi kalau masker karena nggak tahan, dosa besar. Saya ingin bertanya, ada tidak orang tua yang mengganti popok anaknya pakai masker? Nggak ada. Ada orang tua ketika mengganti pampers anaknya itu tutup hidung? Nggak ada. Ada tidak ibu yang menceboki anaknya ketika pup dia tutup hidung? Tidak. Maka jangan Anda lakukan, kata Imam Mujahid. Kalau kita bersihkan kita begini-gini, dosa besar. Dosa besar. Nggak boleh. Pasang fan. Alhamdulillah, dosa besar. Nggak boleh, no comment. Selembut apapun ketidaknyamannya nggak boleh kita ungkapkan, sebagaimana mereka tidak pernah mengungkapkannya. Itu seorang ibu ketika anak kecilnya pup itu senengnya minta ampun, karena itu menunjukkan pencernaannya lancar. Lalu Anda tunggu susternya belum datang, nanti jam 10 baru datang. Oh, luar biasa. Gak boleh, haram. Makanya ingat kata Ibnu Abbas, kal abdil mudnib, seperti budak, udah kerjain. Jangan komentar. Walaupun Anda adalah owner dari sebuah perusahaan yang memiliki puluhan cabang di Indonesia, ganti pampers ayah Anda, jangan suruh orang lain. Anda yang ganti, dan jangan komentar. Walaupun selama ini parfum Anda 2 juta, 3 juta, ketika mencium itu jangan komentar. Kalau Anda mengatakan dosa besar. Luar biasa. Lalu di mana posisi kita dengan surat Al-Isra ayat 23 dan 24 tersebut? Ini yang harus kita jawab. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan antum semua. Dan semoga kita bisa memperbaiki diri untuk mengerjakan hal kecil tersebut. Karena kita tidak mungkin membalas jasa orang tua kita. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa ingin bertanya atau memberikan koreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya hal tentang kesalahan kita kepada orang tua yang selama ini saya sudah merasa banyak dosa pada orang tua. Yang banyak yang lulus, banyak kata yang mencela gitu. Tapi saya saat ini tidak punya kesempatan untuk tobat kepada orang tua karena orang tua sudah almarhum. Terus apa yang harus kita lakukan? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bermanfaat untuk kita semua. Karena pertanyaan ini saya rasa dialami oleh banyak orang
Dan mungkin kita yang berada di masjid ini, kita pernah suara tinggi, kita pernah mungkin melawan orang tua kita, padahal saja dosa besar, apalagi nantang, apalagi main tangan, naudzubillah min dzalik. Nggak tahu kita dosa kita seperti apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita camkan bahwa materi ini bukan hanya untuk orang-orang yang masih memiliki orang tua, namun untuk kita semua. Walaupun orang tua kita sudah tiada, kita harus belajar bab birrul walidain. Agar apa? Agar kita bisa mengevaluasi kinerja kita pada saat mereka hidup waktu itu. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak pernah merasa bersalah. Kita berpikir sudah menjadi anak yang paling berbakti. Tapi coba kita dengar riwayat Ibnu Umar tadi. Khurasan, Mekah, 2.300 kilo gendong ibu. Habis kita udah. Nggak ada udah kayak dia. Siapa yang bisa begitu? Nah, itu kan penting. Kadang-kadang ini kita saya ini kayak orang paling berbakti di dunia. Anda belum melakukan apa-apa. Dan itu saja di komentar Ibnu Umar, la wala bitalqatin wahidah. Belum dan tidak akan. Karena kalau kita tidak belajar, sekali lagi kita merasa baik-baik saja. Dengan kita belajar, kita jadi tahu kesalahan kita, sehingga sebelum kita meninggal dunia, kita sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jannatul aqqa, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau saja dikategorikan kedurhakaan, apalagi yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Poin yang kedua, dan ini kabar gembira buat kita semua, tidak ada kata terlambat malam yughargir, selama nyawa belum ada di tenggorokan. Ustaz, tapi orang tua kita sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi gimana minta maafnya? Bukankah syarat taubat, kata Imam Nawawi, harus minta maaf kalau berkaitan dengan hak orang? Kan begitu ya? Hadirin yang dirahmati Allah, betul. Tetapi ada pengecualian. Kalau Allah benar-benar melihat keikhlasan dan ketulusan kita dalam bertobat, maka Allah akan bantu kita pada hari kiamat. Walaupun kita belum pernah minta maaf kepada yang kita zalimi dan juga orang tua kita. Dalilnya apa? Hadis Muslim tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Saya ingin tanya, dosanya apa? Membunuh 100 nyawa. Pertanyaan kedua saya, sudah sempat minta maaf atau belum nih orang? Belum. Tapi endingnya, akhirnya masuk surga neraka? Surga. Kenapa? Karena dia benar-benar bertobat, tobatan nasuha. Kita harus habis-habisan dalam taubat, dan bukan hanya taubat parsial ini saja. Kita harus menjadi anak yang saleh, benar-benar hijrah. Lihat pembunuh 100 nyawa ini. Dia bukan hanya bertobat dari pembunuhan, tapi dia hijrah dari negerinya ke negeri baru yang berisi orang-orang saleh. Jadi benar-benar dia buka lembaran baru, dia tutup buku. Makanya Allah terima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah benar-benar taubatan nasuha. Evaluasi seluruhnya, taubat dari segala dosa, baik durhaka maupun seluruhnya, dan pelajarilah ilmu agama dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang yang saleh, jadilah orang yang taat, jaga sholat 5 waktu, jaga hal-hal yang wajib, jadi suami yang bertanggung jawab, jadi seorang saudara yang tahu silaturahim, jadilah hamba Allah yang mentauhidkan Allah,
jadilah umat Nabi yang mengikuti sunnah Rasul SAW dan seterusnya. Itu cara taubatnya yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan berbakti itu masih terbuka lebar. Dengan cara apa? Dengan cara lagi-lagi menjadi anak yang soleh secara umum dan doa secara khusus. Karena kita tahu bersama, setiap ibadah dan amal soleh yang dikerjakan seorang anak secara otomatis masuk ke rekening pahala orang tua. Al-waladu min kasbil walidi au kama qala. Nabi SAW bersabda, seseorang itu hasil usaha orang tuanya. Dan Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu tidak mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Dan Nabi mengatakan tadi, anak itu adalah bagian dari usaha orang tua. Maka setiap anak sholat subuh, maka orang tua langsung dapat pahala sholat subuh. Setiap anak sholat duhur, orang tua langsung dapat pahala sholat duhur. Setiap kita sholat asar, orang tua dapat pahala sholat asar secara otomatis. Oleh karena itu, banyak para ulama mengatakan penyebutan doa dalam hadis Bukhari, waladin saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Penyebutan doa itu bukan pengkhususan hanya doa yang nyampe, tapi ini sampel, ini contoh, karena doa adalah ibadah terbaik. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk menjadi anak yang soleh, untuk menjadi anak yang taat kepada Allah, karena setiap amal ibadah kita akan menolong orang tua kita di alam barzakh nanti. Bahkan hadirin, inilah momentumnya. Kalau pada saat mereka hidup, kita nggak perhatian sama mereka, kita nggak pernah kirim makanan sama mereka, insya Allah mereka masih bisa makan, kan gitu ya, pasti. Karena seseorang tidak akan atau akan mendapatkan jatah rizki sampai meninggal. Jadi kalau kita nggak kasih makanan, kita nggak kasih uang belanjaan, insya Allah beliau masih bisa makan. Dari saudara-saudara kita yang perhatian, dari tetangga, dari warisan kakek nenek kita, atau punya sawah sendiri. Tapi kalau hari ini, saat mereka sudah terkubur di alam barzakh, tidak ada lagi sujud, tidak ada lagi ruku, tidak ada lagi puasa Ramadan, tidak ada lagi puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Mereka benar-benar mengandalkan anak-anaknya. Mereka benar-benar mengandalkan anak-anaknya. Maka kita harus menjadi anak yang berbakti, karena orang tua kita menunggu pahala-pahala kita. Mereka sekarang tidak perlu makanan, mereka tidak perlu uang. Yang mereka butuhkan adalah transferan pahala demi pahala kita. Jadi membantu orang tua ketika mereka meninggal dan menjadi anak yang soleh setelah mereka meninggal itu lebih urgent, lebih mendesak, lebih genting daripada sebelumnya. Maka inilah yang harus kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Pertanyaan terakhir ya, udah jam segini. Orang tua saya sudah meninggal. Saya kini hanya mempunyai mertua, ibu dan ayah. Jadi orang tua, ibu dan ayah ya. Bapak mertua, ibu mertua. Pertanyaan, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, dan bagaimana cara berbakti kepada mertua? Apakah ada batasannya? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, sudah kita jelaskan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mertua itu bukan orang tua kita. Walaupun kita panggil ayah dan ibu, kan ayah dan ibu juga. Nah, inilah rancunya bahasa Indonesia. Kita bisa manggil ayah ibu ke banyak orang. Kita bisa manggil tante ke banyak orang. Semuanya tante. Semua om gitu ya. Om. Semua bibi misalnya.
Tapi bahasa Arab tidak demikian. Orang tua itu walid, birrul walidain. Arti walid adalah orang yang melahirkan kita. Nah, itu kan tegas tuh. Orang yang melahirkan. Mertua melahirkan kita tidak? Tidak. Berarti tidak masuk ke bab birrul walidain. Tapi yang perlu kita camkan, ini menarik. Dalam Islam tidak ada istilah mantan mertua. Kenapa demikian? Maksudnya apa sih? Maksudnya hubungan menantu dan mertua itu selama-lamanya sampai meninggal dunia. Dalam Islam ada istilah mantan suami, mantan istri. Begitu terjadi perceraian, selesai. Kita nggak boleh lagi berdua-duaan dengan mantan suami atau mantan istri kita. Dia orang lain. Tapi mertua, tidak. Dia mahram kita selama-lamanya. Dia mahram kita selama-lamanya. Hubungannya erat. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Maka kita punya hubungan spesial dengan mereka. Yang kedua, berbakti kepada mertua itu adalah sarana atau bagian dari berbakti kepada suami kita. Atau kalau kita adalah seorang suami, itu adalah bagian berbuat baik kepada istri kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hadis Tirmidzi. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri, dan aku orang yang paling baik dengan istri. Lihat bagaimana Nabi besar Nabi Muhammad SAW memuliakan mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi sekali lagi, ini bagian. Kalau misalnya kita posisi sebagai seorang istri, ini bagian dari taat kepada suami. Dan suami kita surga kita atau neraka kita, hadirin. Dan kalau kita sebagai suami, ini adalah bagian dari bukti kebaikan kita sebagai seorang laki-laki yang sudah beristri. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Dan salah satu cara kita berbuat baik dengan istri, kita baik dengan orang tua istri kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman dari Bali Mengaji dan juga DKM Masjid Al-Muhajirin yang telah bekerja sama, bersinergi sehingga kajian pada malam hari ini bisa terlaksana. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang, dan pasti ada yang kurang atau kesalahan yang meluncur dari lisan saya. Saya ingatkan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu bi qawli arbal haid. Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Kalau ulama sekali beliau mengatakan demikian, apalagi orang kecil yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian. Ini saja bisa disampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.